Pro 1, 2, 3. Yel-yelnya gimana? Ibrahimi? Ya, oke lah, luar biasa ya. Ini prodi apa? PAI. Hidup PAI. PAI. Yes, yes, yes. Luar biasa. Menggunakan analisis kualitatif. Seperti itu berarti penelitian saya kan dua, tadi pakai dua metode kan. Kalau saran saya ini sudah dimasukkan di tabungan, kemudian di rumusan masalah kedua bisa sama dengan misalnya faktor pendukung dan faktor Yang kedua menggunakan faktor pendukung dan faktor penghambat. Kemudian tadi saat itu bersama bimbing katanya faktor pendukung dan penghambat itu sudah masuk ke apa? Nah ini di di beberapa penelitian yang katanya nggak sama, gitu. Ada yang IPA, ada yang ini kan. Untuk gurunya yang difoto, tapi kalian yang bersama gurunya difoto. Nah ini foto gurunya gitu dong, kalian itu sebagai peneliti kok, kalian itu di luar. Gitu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi artinya kan membuat 3 instrumen, tapi isinya sama. Nanti yang berbeda hanya di checklist observasi berada di checklistnya, kemudian di pertanyaan berarti di daftar pertanyaan, kemudian di dokumen berarti daftar dokumen. Jadi ada 3 instrumennya. Dan itu sampai sini loh ya. Ya tadi ada yang sama, karena ini tadi ada yang sama. Karena pinter lah jawab salah. Kemudian proposal tinggal bisa selama Ramadan ini itu tidak cepat. Tapi sekarang ada peraturan kemudian orang yang bisa dapat jasa cepat dan sebagainya. Sampai sekarang kalau hubungan benar bisa. Kalau untuk tempat ya waktu itu harus bisa di sana misalnya ya di sini ada di halaman belakang itu di sana itu harus bisa di sana di sini di atas itu bisa ya kemudian bisa dibilang gila gitu. terus ke macam itu harus yang di sana Enggak, Al-Isma itu mengambil dari konsep kepribadiannya guru yang contohnya itu baik, tidak gimana itu? Ya, untuk dicontoh itu. Jadi bisa gimana itu? Surat apa? Itu kan harus dibaca. Surat apa? Kenapa kalau di sekolah di tafsir lain tak ada jalan tafsir? Itu rasanya itu maksudnya kok tiba-tiba ke situ gitu pikiran kemudian dulu dalam novel Kutuca novel ini Senyumnya karya biasa. kemudian dulu dalam ngomong banding dengan Islam itu nanti jelaskan aja di dalam kenapa kalau novel lain juga banyak dan aneh aja juga novel orang-orang Ya, saya mengambil dari tafsir Al-Isma itu ya sama-sama membahas tentang kepribadian guru. Boleh, tiba-tiba teman Isma itu ceritanya begini. Mungkin tertarik aja sama Al-Isma karena katanya kan tafsirnya banyak gitu. Terus ada yang Terus potensi banyak. Iya, tapi saya ambil dari yang kedua. Gitu. Yang kedua. Ya, aku yang terakhir kan. Itu kok guys, aku mulai. Jadi kita ini jauh sekali menuju sana, jauh sekali, ya. Jadi kalau yang menyebarkan dia untuk memenuhi mata kuliah. Ya, masih kan gitu-gitu, terus kemudian yang di sana dan sebagainya ini nih ya, tujuh dihargai nih. Kata-kata asing itu harus ditulis. Itu dadanya asing mana? Asing. Tulis, contoh, dan sebagainya. Kemudian ini masih di antara digabung dan seterusnya. Belakangnya ada di sini. Itu ada di mana ujian kayak gitu itu.
Kalau ya itu tidak benar gitu caranya itu. Harus bahasa terang. Harusnya itu dalam lurus. Ya, dalam lurus harusnya bahasa terang aja. Cukup. Nggak ada di dalam situ. Kok ngaku? Gitu loh. Kalau saya ini kalau sejarah soko, itu kan kamu SD, kalau ada ternyata tidak ada kalau ada bukunya. Kalau saya itu udah terlupa. Akhirnya ada ini. Saya cari bahasa nggak ada. Dan pilih saya kalau dia dari mana-mana. Ya nggak boleh loh. Saya tertanya ya, ada dua lagi. Menurut Anda, pembelajaran akidah Jokowi itu konstruksi. Ini nggak boleh loh. Ini modal Al-Quran adalah Jokowi itu konstruksi. Terus mulai sikap kau dan Nabi tidak boleh. Konsep pendidikan adalah sebenarnya ngambil dari bukunya orang harusnya buku maksudnya buku teori ini dan lain sebagainya. Ditulis lagi ulang tapi tidak sama, tapi bahasanya lain, tapi maksudnya sama. Begitu harusnya. Tapi kalau pindah langsung, ya harusnya begini cara tulisnya. Tapi tidak langsung nggak boleh, kecuali hal-hal yang memang tidak bisa ditaati, contohnya mudah-mudahan. Tempat bahwa sendiri juga nilai ketentuan minimal dalam N-nya harus besar kok. N-nya enggak kaya ya. Pakai siapa betul? Jadi sepertinya teman-teman enggak seperti misi. Enggak ini itu ada referensi terkait misi dari prosesasi penulisan tulis. Uji selesai, ayah ada di dalam itu. Ya, kita berdoa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen penguji atas penilaiannya memasuki acara kali ini. Sebelum acara ini dulu, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan apabila kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat diartikan sebagai aspek yang harus diterima oleh setiap orang karena dengan perkembangan peradaban pendidikan ini akan bersinar sehingga menjadikan masyarakat menjadi lebih maju dari zaman sebelumnya. Manusia ini berperan pokok dalam menentukan maju dan wujudnya sebuah peradaban negara. Oleh karena itu, pendidikan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi lingkungan masyarakat. Akan tetapi juga sebaliknya, jika penerapan pendidikan yang kurang baik akan berdampak buruk juga pada lingkungan. Nah, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak dalam kemajuan peradaban suatu negara ini, dibutuhkan suatu instrumen untuk membentuk karakter masyarakat. Instrumen tersebut yaitu melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter. Tujuan dari nilai-nilai karakter yaitu membimbing para generasi muda untuk menjadi cerdas serta memiliki perilaku berpikir. Nah, dalam pendidikan agama Islam ini juga sangat disorot sebagai pandangan adanya nilai-nilai tentang baik buruknya dari perilaku yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di era globalisasi ini, kami terbiasa telah muncul dan pelajaran ditambah dengan kurangnya tokoh yang dijadikan teladan di masyarakat. Banyak kasus yang kita temui terjadi karena adanya kasus di masyarakat. Beberapa kasus yang terjadi di lingkungan sekitar tahun yang pertama adalah pelajar tunggal, pelecehan seksual, korupsi, serta beberapa kasus yang disebabkan karena adanya kasus masyarakat. Nah, konsep pendidikan nilai-nilai karakter ini jika diberikan di dunia sekolah, maka masuk ke dalam materi yang diajar. Karena dasarnya guru ini dituntut untuk membina akhlak dan moral peserta didik sehingga dapat dijadikan suaranya yang keras di masa yang akan datang. Nah, konsep pendidikan karakter dalam menunjukkan nilai-nilai karakter ini juga tertuang dalam buku seorang psikolog dan profesor pendidikan di salah satu universitas di Washington yang bernama Thomas Kuhn. Karyanya yang terkenal sebagai landasan pendidikan karakter menjadi salah satu buku yang sangat menarik untuk menjadi bahan rujukan, yaitu buku yang berjudul Educating Karakter. Nah, Thomas Kuhn ini menyadari bahwa untuk strategi pendidikan karakter dapat dijalankan dengan menggunakan dua nilai pokok. Dua nilai yang dimaksud yaitu nilai memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Lalu penelitian ini dibuatkan oleh penelitian terdahulu yang relevan seperti penelitian yang dilakukan oleh Relatif Ramadan, mahasiswa Universitas
akan mempresentasikan tentang penerapan konsep perbedaan itu dalam beberapa pekerjaan area tersebut orientasi terhadap konsep kepribadian guru dan perspektif tafsir al-Islam. Di sini melatar belakang presentasi ini adalah berbicara tentang pendidikan diri, tentu tidak bisa terlepas dari salah satu kelompok bernama pendidik atau guru. Pendidik sendiri mempunyai tanggung jawab pada keselamatan mental dan moral peserta didiknya. Kepribadian guru sendiri akan menjadi suatu hal yang dapat mempengaruhi perilaku murid-murid mereka, kemampuan guru untuk membangun yang sehat dengan murid mereka, gaya belajar mereka, dan persepsi yang dan penggarapan mereka tentang diri mereka terhadap sebagai guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul implementasi pembelajaran akidah akhlak menggunakan metode learning practice equation pada siswa kelas 8 di MTS Darul Ulum Mucar tahun ajaran 2023-2024. Alasan saya mengambil judul ini karena di madrasah yang akan saya teliti mendukung penelitian yang akan saya lakukan. Di madrasah ini juga sudah menerapkan metode learning practice equation. Pada proses pembelajaran, minat dan antusias siswa dalam bertanya sangat berkurang, sehingga bentuk komunikasi satu arah, di mana hanya berfokus kepada guru dan siswa cenderung diam. Pada proses penerapan metode ini, masih ada siswa yang tidak memperhatikan himbauan dari guru, seperti tidak mau membaca materi atau tidak mau memberi tanda pada bagian yang sulit dipahami, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Bisa ditanyakan dan dijawab oleh siswa lain maupun oleh gurunya. Selanjutnya, jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah deskriptif kualitatif, di mana data yang saya peroleh berupa data lisan maupun data tertulis dari subjek penelitian yang akan saya ambil. Subjek penelitiannya ada tiga. Yang pertama kepala madrasah, yang kedua siswa, dan yang ketiga guru siapa. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Istiqomah dengan nomor 2020391012029. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul implementasi metode belajar aktif dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 11 di SMKSNU Al-Hudayyah tahun pelajaran 2023-2024. Latar belakang penelitian ini diambil dari hasil observasi awal di SMKSNU Al-Futuhiyah Muncak. Diketahui ada beberapa gejala atau fenomena khususnya pada pembelajaran PHI di kelas 11. Di antaranya yang pertama, terdapat beberapa siswa yang kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa siswa yang sering tidur di kelas, keluar kelas saat masih jam pelajaran, ngobrol saat guru menerangkan pelajaran, dan ada beberapa siswa yang tidak mau mengerjakan tugas. Kedua, hasil belajar oleh siswa masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai evaluasi awal pada mata pelajaran PAI. Dari 22 siswa, hanya beberapa siswa yang mencapai nilai optimal. Artinya hanya 37% siswa yang dapat memahami materi. Siswa dari 22 siswa. Di bawah KKM. Ada siswa yang mampu memahami materi. Kemudian di akhir semester 1, beliau mencoba untuk menggunakan metode debat aktif karena menurut beliau metode debat aktif adalah metode untuk melatih peserta didik agar dengan judul proposal skripsi implementasi model pembelajaran Kapson pada mata pelajaran akidah akhlak dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 di MTS Kuliah Sabi Rejo Bangun Rejo tahun ajaran 2023-2024. Alasan saya tertarik mengambil judul skripsi ini karena berdasarkan hasil observasi pendahuluan di Madrasah Sanawiyah Kuliah Desa Samirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Banyuwangi, yang terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya yaitu yang pertama, peserta didik kurang memperhatikan materi yang disampaikan karena muncul rasa bosan dengan model pembelajaran yang monoton, yaitu lebih banyak didominasi guru dan peserta
didik pandai saja. Sedangkan peserta didik yang kurang pandai cenderung pasif. Karena sebelum menggunakan metode ini, beliau yang mengajar akidah akhlak, Bapak Muhammad Ramli itu hanya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Kemudian yang kedua, cara mengajar guru yang membesarkan kurang menarik. Yang ketiga, dalam proses belajar mengajar selama ini hanya sebatas pada upaya menjadikan anak mampu terampil mengerjakan soal-soal yang ada sehingga materi yang disampaikan. Alasan lain dipilihnya metode Kasson ini karena metode Kasson ini menarik jika diterapkan pada peserta didik. Peserta didik akan lebih aktif untuk belajar sendiri dan mencari tahu bagian-bagian yang dijelaskan. Maka dari itu, penulis mengangkat judul deskripsi implementasi model pembelajaran Kasson pada pelajaran akidah akhlak dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 di atas usia Sambirejo Purworejo tahun ajaran 2023-2024. Pelajaran akidah akhlak kelas 8 di atas kuliah Sambirejo Purworejo. Yang kedua, bagaimanakah kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan model pembelajaran Kasson pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 8 di MTS kuliah Sambirejo Purworejo. Kemudian berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis menyimpulkan